Assalamualaikum sahabat sejati 66 TV, khususnya Hang Dihi dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam ke-21, 10 hari terakhir puasa bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 22 April 2022. Malam ini kita akan melakukan iktikaf di Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat menonton videonya sampai selesai ya sahabat sejatiku Hang Dihi dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, dan mendapatkan pahala atas segala amalan dan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.
marilah kita dengarkan dan kita simak dengan seksama ceramah rohani menjelang salat tarawih oleh beliau Al-Mukarramah Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah SIG MSI. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Para sesepuh, para kiai, para ustaz, para muallim, semua jamaah sholat isya dan tarawih di Masjid Istiqlal semuanya, terkhusus yang kami hormati, kami banggakan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar. Insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Istiqlal yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita malam ini, malam ke-21, kita mulai memasuki 10 hari ketiga di bulan Ramadan, dan insyaallah kita akan disampaikan kepada sampai di akhir Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus lagi malam ini kita bisa melaksanakan sholat isya dan sebentar lagi insyaallah sholat tarawih berjamaah di masjid yang dimuliai, masjid kebanggaan umat Islam Indonesia. Semoga masjid ini semakin mulia dan semua jamaahnya juga terbawa mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimahullah. Tema kita malam ini adalah tentang urgensi qiyamul lail. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang urgensi qiyamul lail, izinkan saya mengulas sedikit tentang pengertian qiyamul lail. Qiyamul lail berasal dari dua kata qiyam dan al-lail. Qiyam bermakna berdiri atau dengan pengertian lain menegakkan, sedangkan lail bermakna malam. Malam dimaksud di sini setelah sholat isya hingga terbit fajar. Secara umum kita sering memahami qiyamul lail adalah sholat tahajud. Namun sebenarnya qiyamul lail meliputi semua amalan-amalan sunnah yang dikerjakan pada malam hari, meliputi sholat sunnah, zikir, tasbih, membaca ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Itu semua termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail begitu istimewa karena istimewanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menempatkan qiyamul lail atau sholat malam itu sebagai sholat yang lebih utama setelah sholat fardu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, izinkan saya pada malam ini membahas tentang urgensi qiyamul lail. Mungkin secara umum kita memaknai qiyamul lail banyak sekali keutamaan-keutamaannya, apalagi qiyamul lail dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Dan apalagi insyaallah malam ini, malam ke-21, kita laksanakan qiyamul lail itu di 10 malam terakhir
Namun izinkan pada kesempatan ini saya mencoba mengulas Qiyamul Lail atau urgensi Qiyamul Lail dari perspektif psikologi sesuai dengan keilmuan saya. Sependek pengetahuan saya, setidaknya dalam perspektif psikologi ada 5 manfaat psikologis yang bisa kita petik dari Qiyamul Lail, sehingga kita bisa melihat bahwa Qiyamul Lail adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgensi untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan, dan untuk kita amalkan. Urgensi yang pertama adalah bahwa Qiyamul Lail dapat menimbulkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Seperti kita tahu bersama, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, bahwa dalam Qiyamul Lail ada dimensi zikrullah, dimensi kita untuk mengingat Allah. Dalam salah satu surat Al-Ra'd ayat 28 diantaranya pengertiannya sebagai berikut. Ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bapak dan Ibu yang rahimahumullah, ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya mengingat Allah, dan itu bagian dari bagaimana kita menciptakan ketenangan. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan melalui Qiyamul Lail. Sehingga salah satu manfaat psikologis dari Qiyamul Lail adalah kita bisa mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa. Qiyamul Lail dapat menimbulkan ketenangan karena dilaksanakan pada malam yang sunyi, saat semua aktivitas manusia terhenti, bahkan mungkin sebagian besar dari kita tertidur dengan lelap. Suasana yang sunyi sangat mendukung kita untuk memperoleh ketenangan. Selain itu, pada saat kita melaksanakan Qiyamul Lail, pada saat itu kita juga mempunyai kesempatan untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, mengadukan semua permasalahan kita. Kalau bahasa anak muda sekarang, kita bisa curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai persoalan, dari berbagai permasalahan dalam hidup dan kehidupan. Kita perlu tempat curhat. Tapi kalau kita curhat kepada sesama manusia, bukannya solusi yang kita dapatkan, bahkan mungkin persoalan semakin bertambah. Tapi kalau kita curhat kepada Allah melalui Qiyamul Lail, insya Allah kita akan mendapatkan solusi, atau setidaknya beban kita menjadi berkurang dan jiwa kita menjadi tenang dan tenteram. Itu adalah manfaat psikologis pertama dari Qiyamul Lail. Ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang saya baca. Satu penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat tahajud yang dilakukan secara rutin dan khusyuk akan dapat meningkatkan ketenangan jiwa dan pikiran. Ini hasil penelitian. Penelitian lain menunjukkan dari hasil wawancara dengan beberapa santri dalam sebuah pondok pesantren yang mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat tahajud. Mereka merasakan ketenangan jiwa, merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan keagungan ilahi, merasakan keindahan, dan merasa telah mencapai cinta ilahi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, manfaat psikologis kedua dari Qiyamul Lail adalah meningkatkan kesehatan.
Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang mulai dengan dimensi zikrullah bisa menimbulkan ketenangan jiwa kita. Dari ketenangan itu maka akan menimbulkan juga kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Qiyamul Lail menimbulkan ketenangan, dan ketenangan merupakan sumber kebahagiaan. Kita semua tentu mendapatkan kebahagiaan, tetapi kalau jiwa kita tidak pernah merasa tenang, maka tidak mungkin kita akan bahagia. Sehingga sumber ketenangan, sumber kebahagiaan itu adalah ketenangan. Nah, dengan Qiyamul Lail kita bisa merasa lebih bahagia. Dengan bahagia, maka yang selanjutnya adalah kita mendapatkan atau kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Itu dari sisi kesehatan mental. Ada penelitian di salah satu pesantren menjelaskan bahwa membuktikan bahwa terapi sholat tahajud dapat meningkatkan kesehatan mental santri yang ditandai dengan kemampuan santri dalam mengoptimalkan potensinya, memiliki rasa percaya diri, dan memiliki jiwa yang tenang. Selain kesehatan mental, Qiyamul Lail juga bermanfaat bagi kesehatan fisik. Ketenangan yang diperoleh dari Qiyamul Lail mempengaruhi fungsi organ tubuh kita, baik itu jantung, tekanan darah, hati, dan organ-organ yang lainnya. Dengan berfungsinya organ-organ tubuh yang baik, itu menimbulkan atau meningkatkan kesehatan fisik kita. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketenangan yang diperoleh dari Qiyamul Lail meningkatkan imunitas tubuh. Tubuh kita menjadi lebih imun, mengurangi risiko untuk terkena penyakit jantung, dan meningkatkan usia harapan hidup. Subhanallah, begitu besar manfaat psikologis dari Qiyamul Lail. Bahkan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, sebuah penelitian disertasi doktor di Universitas Airlangga membuktikan bahwa sholat tahajud dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena itu saat ini mungkin tidak heran kita temukan banyak sekali pusat-pusat terapis yang menggunakan sholat tahajud itu sebagai bagian dari bentuk terapi, baik untuk penyakit mental maupun penyakit fisik. Hadirin hadirat rahimahumullah. Selanjutnya, manfaat psikologis ketiga dari Qiyamul Lail adalah dapat meningkatkan religiusitas. Religiusitas atau dalam bahasa keseharian kita kenal dengan keberagamaan. Bagaimana cara kita beragama? Secara teoritis, keberagamaan bisa dilihat dari 5 dimensi, yaitu dimensi keimanan, peribadatan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan. Salah satu dimensi yang penting yang berkaitan dengan Qiyamul Lail ini adalah dimensi penghayatan. Qiyamul Lail dapat meningkatkan dimensi penghayatan. Karena apa? Karena Qiyamul Lail dilakukan di malam hari saat kebanyakan manusia tertidur dalam gelap dan berbagai aktivitas terhenti, sehingga suasana menjadi hening dan sunyi. Dan saat itulah hamba-hamba Allah yang melaksanakan Qiyamul Lail merasa dekat dengan Sang Khalik. Subhanallah, Qiyamul Lail dapat menimbulkan kita merasa dekat, dan kedekatan itu bagian dari bagaimana kita menghayati bagaimana cara kita beragama. Rasulullah SAW bersabda, lazimkan dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Dengan merasa dekat kepada Allah yang kita peroleh dari Qiyamul Lail, maka penghayatan kita terhadap ajaran-ajaran agama yang selama ini sudah kita pahami
dan dengan sendirinya maka religiusitas kita atau keberagaman kita juga meningkat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, manfaat psikologis qiyamul lail yang keempat adalah menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Mungkin kita semua sering mendengar apa itu stres. Stres yang berkepanjangan bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit-penyakit fisik maupun psikologis. Minimal sakit kepala atau bahkan bisa mengalami gangguan kecemasan dan juga bahkan depresi. Dalam bidang psikologi, stres itu untuk mengobatinya menggunakan terapi yang disebut dengan relaksasi. Dan subhanallah, dalam qiyamul lail kita menemukan teknik relaksasi, di mana pada saat kita melakukan qiyamul lail, seluruh organ-organ tubuh kita mengalami relaksasi. Apalagi qiyamul lail kita lakukan pada sepertiga malam terakhir, di mana suasana sangat sunyi dan semua makhluk dalam kondisi tertidur. Qiyamul lail mengandung aspek relaksasi. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara keteraturan menjalankan sholat tahajud dengan tingkat kecemasan. Artinya orang yang teratur sholat tahajud insya Allah tidak stres dan tidak cemas. Subhanallah, demikian besar manfaat psikologis dari qiyamul lail. Penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan sholat tahajud memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak sholat tahajud. Sholat tahajud terbukti sangat efektif dapat mengurangi tingkat stres. Ini dilakukan dalam bentuk penelitian eksperimen membandingkan antara orang yang secara rutin melaksanakan sholat tahajud dengan yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Hasilnya tingkat kecemasan dan stres orang yang rutin sholat tahajud lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak melaksanakan atau tidak rutin melaksanakan sholat tahajud. Hadirin hadirat rahimahumullah, manfaat psikologis yang terakhir yang saya pahami dari qiyamul lail adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi diri dan memahami emosi orang lain. Hasil penelitian dari Daniel Goleman menjelaskan bahwa kesuksesan hidup seseorang itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya. Sementara kecerdasan intelektual yang kita kenal dengan IQ itu hanyalah 20%. Sehingga kecerdasan emosional ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan, untuk bersosialisasi, berhubungan, berinteraksi dengan sesama kita, dan juga bagaimana kita mengelola emosi, dan tentu saja bagaimana kita memahami emosi orang lain. Bapak dan Ibu, kecerdasan emosi ini demikian penting, tetapi kecerdasan emosi ini tidak kita bawa sejak lahir. Bukan merupakan sesuatu yang given, bukan merupakan sesuatu yang ada dengan sendirinya, tapi perlu dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus. Dan kita bahagia sebagai umat Islam. Subhanallah, qiyamul lail merupakan salah satu cara kita untuk menempa atau meningkatkan kecerdasan emosional kita. Orang yang rutin mengerjakan qiyamul lail akan mendapatkan ketenangan, dan ketenangan tersebut dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sholat tahajud yang dilakukan dengan disiplin dapat meningkatkan kecerdasan emosional.
Hadirin dan hadirat rahimahumullah. Subhanallah, begitu banyak manfaat psikologis yang bisa kita dapatkan dari qiyamul lail. Disinilah menunjukkan urgensinya qiyamul lail. Ini 5 yang saya ketahui. Mungkin di luar ini banyak sekali kajian-kajian atau penelitian-penelitian tentang manfaat psikologis dari qiyamul lail. Harapan saya semoga dengan ulasan singkat ini kita bisa lebih memahami bagaimana urgensi qiyamul lail dari perspektif psikologi, serta kita tentu saja dengan harapan terus berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita, khususnya di 30 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum